Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti sehat dan baik-baik kan? Alhamdulillah, kalau teman-teman semua pada sehat-sehat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu tajwid ini sangat diwajibkan bagi kita yang mau membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu ada aturan-aturannya, jadi tidak boleh dibaca asal saja. Maka dari itu, membaca Al-Quran harus menguasai ilmu tajwid terlebih dahulu. Baik, mungkin kita langsung saja ke pembahasan tajwid. Kita masuk ke salah satu surah pada Al-Quran, yaitu surah At-Tin, surah yang ke-95. Baik semuanya, mari kita sama-sama membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik, kita mulai pembahasan tajwid ke ayat yang pertama. Di sini wattini wazzaitun. Watti. Nah, watti ilmu tajwid alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Coba lihat di bawah. Nah, di sini adalah beberapa huruf alif lam samsiah. Jikalau ketika ada alif lam menghadapi huruf yang di bawah ini, maka itu hukum bacanya alif lam samsiah, dan dibacanya itu harus dilangsungkan. Jadi bacaan alif lamnya itu kita lewatkan, tapi kita langsung baca ke huruf yang selanjutnya itu huruf ta. Jadi wati itu ada huruf alif lam samsiah. Selanjutnya wati, yang ini ti, itu adalah ilmu tajwid, hukum bacaan tajwid mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena di sini yaitu kasroh menghadapi ya mati. Nah, di sini di bawah ada 3 huruf mad tabi'i, yaitu alif, ya, wawu. Langsung wattini wazzaitun, wazza. Ini sama seperti yang sebelumnya, sama yang watin, yaitu alif lam samsiah. Ketika alif dan lam menghadapi salah satu huruf alif lam samsiah, yaitu za. Wazzaitun, zai, zai. Nah, di sini yang zai itu hukum bacaan madlin. Kenapa madlin? Yaitu ketika fathah menghadapi ya mati. Kalau mad tabi'i itu fathah menghadapi alif, kalau di sini fathah menghadapi ya, itu disebut bacanya madlin. Oke? Madlin. Wazaitun. Nah, ketika nun mati diwakofkan, kemudian sebelumnya itu ada mad tabi'i dan di akhir kalimat, maka ini hukum bacanya mad arid risukun. Nah, kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, watu risinin. Watu tomah menghadapi wawu mati, yaitu disebut mad tabi'i. Watu risi, si di sini itu mad tabi'i, kasroh menghadapi ya mati. Watu risinin, nin di sini adalah mad arid risukun. Langsung ha di sini adalah mad
asli, mad tabi'i. Wa hadzal bala, zal bala. Nah, yang ini huruf apa coba? Hukum bacaan apa? Ya, hukum bacaan alif lam komariah. Nah, ini di bawah wa hadzal bala. Nah, di sini hukum bacaan alif lam komariah. Nah, di sini coba lihat di bawah ada beberapa huruf alif lam komariah. Salah satunya di sini adalah ba. Nah, ketika ada alif lam menghadapi huruf ba, maka sebutnya alif lam komariah. Alif lam komariah itu tandanya itu lamnya itu ada wakof, dimatikan, jadi baca itu jelas. Zal bala, jelas, nggak berbeda kayak alif lam samsiah samar, nggak dibaca alif lamnya, sedangkan ini dibaca jelas. Wahadzal bala, zal bala. Nah, itu alif lam komariah. Sama seperti yang ini, wahadzal baladil, dil. Ini juga alif lam komariah. Wahadzal baladil amin. Amin, mad arid dari sukun. Oke. Kita masuk ke ayat yang keempat. Di sini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaq. Nah, ini disebut hukum bacaan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sugro, karena berada di tengah-tengah kalimat. Laqad khalaqna. Nah, hukum bacaan qalqalah itu ada 5. Coba lihat di bawah ini. Nah, kalau biar teman-teman gampang ingat hukum bacaan qalqalah itu, sebut aja jadi baju di toko. Biar teman-teman ingat. Qalqalah hurufnya ada berapa? Ada 5. Sebutkan baju di toko. Nah, itu aja. Nah, itu adalah hukum bacaan qalqalah. Jadi qalqalah itu bacaan itu harus dipantulkan tipis. Kayak seperti ini. Laqad khalaq, harus dipantulkan tipis. Cara membacanya itu. Laqad khalaqnal. Nah, itu adalah alif lam komariah. Pinter. Laqad khalaqnal insa. Nun mati menghadapi huruf sa. Jadi hukum bacanya itu adalah ikhfa. Nah, cara membaca ikhfa itu harus didengungkan. Insa. Jangan insa, tapi harus insa. Karena ini hukum bacaan ikhfa. Laqad khalaqnal insa mad tabi'i. Insana fi ahsani. Fi di sini adalah hukum bacanya mad zaiz munfasil. Karena ketika mad tabi'i berhadapan dengan hamzah dalam 2 kalimat, yaitu kalimat fi dan kalimat ahsani. Jadi di sini hukum bacanya mad zaiz munfasil dan harokatnya itu 4-5 harokat. Nah, langsung nafi ahsani taqwim. Ini sama seperti yang ini, yaitu qalqalah sugro, karena berada di tengah kalimat. Taqwim, mad arid risukun. Oh ya, mad arid risukun itu harokatnya bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Kita masuk ke ayat yang ke-5. Summa radadnahu asfala safilin. Summa di sini yaitu gunnah. Ini gunnah itu hurufnya ada 2, mim sama nun. Summa rodad qalqalah apa? Qalqalah sugro. Summa rodadna, pada
asli atau mad tabi'i. Rodadnahu asfala tabi'i safilin. Mad arid risukun. Kita langsung masuk ke ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalla alif lam syamsiyah, benar. Illallazi mad tabi'i karena kasrah menghadapi ya mati. Illalladzina nah, a di sini itu bukan mad tabi'i tapi mad badal. Ketika ada fathah berdiri menghadapi hamzah, maka itu sebutnya hukum bacaannya mad badal. Mad, ingat lagi ya, mad badal. Illalladzina amanu mad tabi'i wa 'amilus alif lam syamsiyah mad tabi'i wa 'amilus sholihat mad tabi'i wa 'amilus sholihati falahum mim mad itu hukum bacanya idhar sapawi. Kalau idhar sapawi itu mim mati menghadapi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, di sini kebetulan menghadapi huruf hamzah yaitu disebut idhar sapawi. Falahum ajrun gho. Az di sini adalah qalqalah sukro. Ajrun gho. Nah, di sini hukum bacanya apa coba? Hukum bacaannya yaitu idhar karena tanwun berhadapan dengan gho. Nah, di sini coba dilihat di bawah itu huruf idhar ada 6. Nah, maka dibaca itu harus jelas. Azrun gho. Jangan kayak ikhfa, jangan didengungkan, tapi harus jelas. Azrun gho. Nah, kayak gitu, itu adalah idhar. Ketika tanwin atau nun mati menghadapi huruf idhar ini, maka dibacanya itu harus jelas. Oke. Ajrun ghair di sini adalah manwi. Ajrun ghairu mamnun mad arid ri sukun. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama mad tabi'i yukadzibuka ba'du biddin. Biddin alif lam syamsiyah. Ba'du biddin. Di sini mad arid risukun. Kita masuk ke ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alai coba Pak, fathah menghadapi ya mati. Mad lin. Pinter. Alaisallahu. Sallahu. Disebut lam jalalah tabhib karena sebelumnya itu berharokat fathah. Kebetulan huruf sya. Jadi sebutnya lam jalalah tabhim. Bacanya itu harus tebal. Alaihissallahu. Loh di sini dua harokat. Alaihissallahu bi'ah kamil. Kamil di sini alif lam komariah. Bi'ah kamil hakimin. Ha mato bi'i. Terakhir hakimin mad arid risukun. Alhamdulillah, pembacanya sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran tajwid kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Mungkin cukup sekian materi tajwid ini. Mohon maaf
Bila ada salah-salah kata atau penyebutan, mohon untuk dikoreksi karena saya sama-sama belajar. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.